Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan hari ini terambil dalam kitab 1 Timotius 1 ayat 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Dalam bahasa Batak, alai na tinebak ni patiki do haholongon sian roha ni naias, sian panolopi ni panggora ni roha, nang sian haporseo na somarlau. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap pesan pasti ada tujuannya. Tujuan itu menjadi pokok utama sebuah pesan. Maka pada hari ini mari kita merenungkan apa tujuan dari nasihat yang sebenarnya itu. Ketika Paulus menuliskan suratnya bahwa Timotius harus tetap mengatakan tujuan nasihat itu. Bahwa pada saat itu banyak sekali ajaran-ajaran yang menyesatkan di tengah-tengah mereka. Banyak sekali nasihat-nasihat itu yang mengambil keuntungan, bukan lagi menasehatkan di jalan yang benar, tapi dia menasehatkan orang lain supaya dia mendapatkan keuntungan. Tapi sebenarnya tujuan nasihat itu ialah kasih. Kalau kita memberikan nasihat kepada orang, tentulah dengan kasih. Kalau tidak dengan kasih, maka orang itu akan mudah tersinggung. Maka orang itu tidak akan menerima nasihat itu. Tapi kalau kita memberikan nasihat itu dari kasih kita, dari kasih yang kita pakai, dari Kristus, sehingga kasih itu bisa mendatangkan dari hati yang suci dan hati nurani yang murni. Sebaiknya apa yang kita katakan, apa yang kita nasihatkan kepada orang lain benar-benar tulus dari hatimu, bukan dari apa yang kau buat-buat supaya kau mendapatkan keuntungan, tapi berikanlah nasihat itu memang dari ketulusan hati, sehingga kesucian hati dari hati yang murni itu dapat terlihat. Oleh sebab itu kita memberikan nasihat itu dengan tulus dan ikhlas, supaya orang itu dapat berubah dari jalannya, sehingga dia dapat menjalani kehidupan ini dengan lebih baik lagi. Tentu kalau kita memberikan nasihat kepada orang lain, mari kita berikan nasihat itu dengan baik dan dengan ketulusan hati, supaya kita ketika kita menasehati orang lain tidak dengan marah-marah, tidak dengan menggerutu, apalagi dengan caci dan makian. Kalau kita menasehati orang lain dengan cacian dan makian, tentulah rasa benci itu dari orang yang kita nasihati itu akan timbul di dalam hatinya, sehingga dia tidak menyukai kehadiran kita. Ketika kita menasehati orang lain, baiklah dari tutur kata yang ramah dan sopan, sehingga orang dapat menerimanya dengan sukacita. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana Paulus menasehatkan Timotius supaya dia tetap memberikan pengarahan kepada jemaat itu, supaya jemaat itu dinasehati dengan penuh kasih. Begitu juga dengan kita. Kita menasehati orang lain dengan penuh kasih. Kalau kita bisa memberikan nasihat secara penuh kasih, kenapa kita harus marah-marah? Kalau kita bisa memberikan nasihat kepada orang lain tulus dari hati yang paling dalam, dari ketulusan hati kita, kenapa kita harus memaki-maki orang lain untuk menasehatinya, sehingga dia tidak dapat menerima nasihat itu? Oleh sebab itu, tentu nasihat itu harus diberikan kepada tutur kata yang baik, tutur kata yang lembut, supaya orang dapat menerimanya. Bagaimana kita menasehati orang? Bagaimana kita menasehati orang sedangkan diri kita saja bahasanya kasar, bahasanya tidak baik, bahasanya tidak menjadi teladan. Tentu ketika kita menasehati orang lain, bahasa kita, perilaku kita, perbuatan kita juga harus terlebih dahulu kita benahi, supaya orang itu benar-benar melihat contoh dari kita, supaya orang itu melihat teladan dari kita, sehingga ia dapat menerima nasihat kita. Berikanlah nasihat yang terbaik, kata-kata yang membangun, kata-kata yang membangkitkan semangat, kata-kata yang membangkitkan roh sukacita di dalam diri orang yang kita nasihati. Oleh sebab itu mari kita berjalan di jalan Tuhan, berjalan dalam kasih-Nya, sehingga kita mampu menasihatkan orang lain, tentu dengan kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.